mission let's go trouble 찾으러 Setiap suatu organisasi perlu melakukan inovasi agar bertahan di tengah gempuran persaingan pasar yang semakin ketat. Namun, suatu inovasi ada kalanya berhasil dan gagal. Berikut kami rangkum 2 inovasi gagal dan inovasi sukses. Pertama, inovasi gagal Google Glass. Google Glass adalah sebuah perangkat komputer wearable yang dikembangkan oleh Google. Perangkat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 dan mengambil bentuk kacamata dengan kemampuan untuk menampilkan informasi digital secara langsung di bidang pandangan pengguna. Berikut beberapa informasi penting tentang Google Glass. Google Glass dirancang untuk memberikan pengalaman augmented reality yang memungkinkan pengguna melihat informasi digital seperti pesan teks, peta, dan informasi lainnya dalam bidang pandangan mereka. Dilengkapi dengan kamera yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan merekam video dari sudut pandangan mereka. Perangkat ini dapat diaktifkan dan dikendalikan melalui perintah suara yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi atau melakukan tindakan tanpa perlu menggunakan tangan. Namun Google Glass adalah sebuah inovasi yang cukup kontroversial dan akhirnya dianggap sebagai kegagalan dalam penerapannya. Meskipun memiliki potensi besar, banyak orang merasa bahwa perangkat ini tidak cukup matang, mahal, dan memiliki masalah privasi yang serius. Google akhirnya menghentikan program Glass Explorer pada tahun 2015. Meskipun demikian, konsep AR yang digunakan oleh Google Glass telah mempengaruhi perkembangan teknologi AR di masa depan. Yang pertama itu adalah privasi. Orang-orang khawatir tentang kemampuan Google Glass untuk merekam video dan audio tanpa sepengetahuan orang di sekitarnya, yang mengakibatkan masalah privasi yang serius. Yang kedua itu adalah harganya. Harga awal Google Glass sangat tinggi, membuat sulit diakses oleh sebagian besar konsumen. Yang ketiga, desain dan penampilan. Banyak orang merasa bahwa desain Google Glass tidak menarik dan bahkan terlihat aneh, sehingga membuatnya tidak populer. Yang keempat, masalah teknis. Beberapa masalah teknis seperti daya tahan baterai yang buruk, keterbatasan fungsionalitas, dan kurangnya aplikasi yang relevan juga menjadi permasalahan. Yang kelima, penggunaan yang tidak jelas. Banyak orang tidak dapat melihat penggunaan praktis dari Google Glass dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mengurangi minat mereka untuk mengadopsinya. Yang keenam, meskipun Google Glass mungkin telah gagal sebagai produk konsumen, tetapi augmented reality yang digunakan dalam perangkat tersebut terus berkembang dan digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti perawatan kesehatan, manufaktur, dan pendidikan. 2. Inovasi gagal Segway atau Segway Ninebot. Segway Ninebot sebagai kelanjutan dari merek Segway juga memiliki cerita yang mengecewakan dalam dunia inovasi. Dengan harapan untuk memperbaiki kegagalan sebelumnya, Segway Ninebot mencoba merangkul teknologi hoverboard dan skuter listrik, tetapi sayangnya masih menghadapi beberapa masalah. Salah satu masalah utama adalah persepsi publik. Terlepas dari upaya Segway Ninebot untuk menghadirkan produk yang lebih ringkas dan mudah digunakan, mereka masih dianggap sebagai alat transportasi yang canggung oleh sebagian orang. Ini memengaruhi penerimaan masyarakat dalam dampak penggunaannya. Selain itu, ada masalah serius terkait dengan keamanan dan regulasi. Kasus-kasus kecelakaan yang melibatkan penggunaan skuter listrik dan hoverboard meningkat, dan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana produk ini diatur dalam lingkungan perkotaan. Banyak kota di seluruh dunia telah menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan Segway Ninebot ke dalam infrastruktur lalu lintas yang ada. Keandalan teknologi juga menjadi masalah, dengan beberapa laporan tentang masalah perangkat keras dan perangkat lunak pada produk Segway Ninebot. Ini mengurangi kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Meskipun Segway Ninebot mencoba untuk terus berinovasi dan meningkatkan produknya, mereka masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kesuksesan yang diharapkan. Keberhasilan di dunia inovasi seringkali memerlukan kombinasi antara teknologi yang kuat, regulasi yang sesuai, dan penerimaan sosial yang baik.
yang belum sepenuhnya tercapai oleh Segway Ninebot. Inovasi sukses Gojek. Gojek adalah platform on-demand terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti transportasi, pesan antar makanan, logistik, pembayaran, dan sebagainya. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim sebagai layanan ojek online pertama di Indonesia. Sejak itu, Gojek terus berinovasi dan berkembang dan telah memiliki lebih dari 190 juta pengguna pada bulan Juli 2021. Salah satu kunci sukses Gojek adalah kemampuannya untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan lokal. Beberapa contoh inovasi Gojek yang berhasil menarik perhatian dan loyalitas pelanggan adalah: yang pertama itu ada GoFood Plus dan order sekaligus. GoFood Plus adalah paket berlangganan yang memberikan potongan harga langsung dan diskon ongkos kirim untuk menikmati berbagai kuliner nikmat dengan harga terjangkau. Sedangkan order sekaligus adalah fitur yang memungkinkan pelanggan memesan makanan atau minuman dari banyak restoran sekaligus di satu lokasi. Kedua fitur ini membuat GoFood menjadi layanan pesan antar makanan yang memiliki value for money. Kendaraan listrik. Gojek juga berkomitmen untuk mendukung mobilitas yang lebih ramah lingkungan dengan memperluas penggunaan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil. Gojek telah melaksanakan pilot project yang pertama untuk kendaraan listrik motor dan mobil di Jakarta dan Bali, dan berencana untuk mengembangkannya ke kota-kota lainnya. Dan kemudian inovasi Gojek yang berhasil adalah Goshen API dan Multi Drop. Goshen API adalah layanan yang memungkinkan mitra usaha, khususnya bagi pelaku UMKM, untuk mengintegrasikan layanan antar paket Goshen ke dalam platform mereka sendiri. Dengan begitu, mereka bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dan kemudian adalah Multi Drop. Multi Drop adalah fitur yang memungkinkan pelanggan mengirimkan paket ke beberapa tujuan sekaligus dalam satu pesanan. Fitur ini membantu pelanggan menghemat waktu dan biaya pengiriman. Inovasi sukses yang berikutnya adalah Video Assistant Referee atau yang sering kita sebut dengan VAR. VAR adalah sebuah sistem teknologi yang digunakan dalam sepak bola untuk membantu wasit dalam pengambilan keputusan selama pertandingan. Fungsi VAR adalah untuk mengurangi kesalahan pengadilan yang dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Sistem ini bekerja dengan menggunakan kamera video yang tersebar di seluruh stadion untuk merekam peristiwa dalam pertandingan. Cara kerja VAR melibatkan tim ofisial pertandingan yang terlatih dan berada di ruang kendali khusus. Mereka memantau rekaman video secara real time dan dapat memberikan masukan kepada wasit lapangan. Wasit lapangan sendiri memiliki wewenang untuk meminta bantuan VAR jika merasa perlu memeriksa kembali keputusan tertentu, seperti gol, pelanggaran, atau kejadian penting lainnya. VAR dianggap sebagai inovasi yang berhasil dalam dunia sepak bola karena beberapa alasan utama. Yang pertama, meningkatkan keadilan. VAR membantu mengurangi kesalahan keputusan wasit yang dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Dengan menggunakan teknologi video, VAR membantu memastikan bahwa keputusan-keputusan penting seperti gol, pelanggaran, dan kartu merah dapat dievaluasi secara lebih akurat. Yang kedua, transparansi. Penggunaan VAR membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan. Para penggemar dan pemain dapat melihat keputusan melalui tayangan ulang yang membuat menghilangkan keraguan dan kontroversi yang sering muncul dalam sepak bola. 3. Meminimalisir kesalahan. Dengan kemampuannya untuk melihat tayangan ulang, VAR membantu wasit dalam menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam situasi cepat dan sulit dilihat dalam permainan. Hal ini membantu menjaga integritas kompetisi.
4. Akurasi keputusan. VAR meningkatkan akurasi keputusan dalam situasi krusial seperti gol yang kontroversial atau pelanggaran di dalam kotak penalti. Hal ini dapat mempengaruhi jalannya pertandingan dan memastikan keadilan bagi semua pihak. 5. Peningkatan dukungan untuk wasit. VAR membantu mengurangi tekanan pada wasit lapangan, yang seringkali harus membuat keputusan dalam situasi yang sangat sulit. Dengan adanya tim VAR yang memberikan masukan tambahan, wasit dapat merasa lebih didukung. Meskipun VAR memiliki beberapa tantangan dan kontroversi, inovasi ini dapat membawa perbaikan yang signifikan dalam proses pengendalian pertandingan sepak bola dan dianggap sebagai langkah positif menuju peningkatan keadilan dan akurasi dalam olahraga ini.